Halo semuanya, kembali lagi dalam video kali ini saya akan membahas terkait solusi mengatasi munculnya e-tax ini. Dalam proses pembuatan faktur pajak pengganti, caranya seperti apa dan bagaimana kita untuk mengatasinya, yuk kita simak selanjutnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan faktur pajak pengganti adalah waktu diunggah atau diupload. Yang pertama, kita harus memperhatikan tanggal pada saat kita membuat faktur pajak pengganti. Tidak dianjurkan untuk tanggal tersebut diganti. Jadi di saat kita buat faktur pajak pengganti, tanggalnya otomatis terisi sesuai dengan tanggal di mana kita membuat faktur pajak tersebut. Yang kedua, waktu diunggah atau diupload jangan melewati jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, jangan melewati jangka waktu tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk dalam contoh kasus. Contoh, PT A melakukan transaksi dengan PT B atas penyerahan 5 unit laptop pada tanggal 13 April 2022. Atas transaksi tersebut, PT A sudah menerbitkan faktur pajak atas nama PT B. Dalam hal ini, kita asumsikan bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT A sudah dikreditkan oleh PT B. Namun, setelah dicek kembali pada bulan Mei, ternyata terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan pajak tersebut. Dengan demikian, PT A melakukan pembetulan faktur pajak. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh PT A dalam proses tersebut? Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh PT A adalah PT A dalam membuat faktur pajak pengganti dibuat sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi, mana yang salah itu dibetulkan. Misalnya salah penulisan nama atau alamat atau jumlah, silakan dibetulkan. Nah, setelah itu PT A harus menggunakan tanggal yang tercantum merupakan tanggal di bulan Mei. Kenapa di bulan Mei? Intinya di saat PT A membuat faktur pajak pengganti di bulan Mei, berarti otomatis harus pakai tanggal di saat PT A ini membuat faktur pajak pengganti tersebut. Dengan demikian, batas waktu uploadnya adalah 15 Juni. Seperti itu. Ini untuk mencegah hal-hal yang error seperti tadi. 141 seperti itu. Kemudian selanjutnya, dampak dari proses faktur pajak pengganti ini. Jadi bagi wajib pajak PKP, baik PKP penjual maupun PKP pembeli, itu akan kena dampak dari faktur pajak yang diganti. Seperti apa dampaknya? Mari kita lihat. Dampak yang ditimbulkan dari faktur pajak pengganti, yang pertama kita lihat dulu dari sisi PKP penjual atau PKP yang menyerahkan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak. Bagi PKP yang menyerahkan atau PKP penjual yang telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN wajib melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Jadi SPT masanya harus dibuat pembetulan. Kenapa? Karena faktur pajaknya telah diganti seperti itu. Kemudian bagaimana dari sisi PKP pembeli? Sama. Jadi bagi PKP pembeli yang sudah melaporkan SPT masanya, itu harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Kenapa? Alasannya sama. Karena faktur pajak yang telah dikreditkan oleh PKP pembeli sudah diganti. Jadi harus dibuat pembetulan. Seperti itu.
Demikian video kali ini, padat, singkat, dan jelas. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton video ini.